Inilah hikmah Isra, Miraj Nabi Muhammad menjemput perintah sholat 5 waktu. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Isra dan Miraj memiliki hikmah yang besar bagi umat muslim. Peristiwa ini adalah perjalanan penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Salah satu aspek penting dari Isra, Miraj adalah ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Oleh karena itu, hikmah utama dari Isra dan Miraj bagi umat muslim adalah pentingnya menjalankan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Miraj terjadi pada masa akhir kenabian di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kira-kira pada tahun 620 sampai 621 Masehi. Ada dua peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, Isra, di mana beliau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Kedua, Miraj, di mana beliau dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Di sana, Nabi Muhammad mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagai hasil dari peristiwa Isra dan Miraj, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu menjadi penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Riwayat tentang peristiwa ini juga dicatat dalam kitab hadis sahih Imam Muslim. 1. Didatangi buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah didatangi burak, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, makin luhur dari keledai tetapi makin kecil dari bighal. Dia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Karenanya aku segera menungganginya sehingga mencapai ke Baitul Maqdis." 2. Didatangi malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW kembali bersabda, "Kesudahan aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa diterapkan oleh para nabi. Sejurus kesudahan aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah berakhir aku terus keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, 'Kamu telah memilih fitrah.' 3. Perjalanan ke langit. Kemudian, Jibril membawaku naik ke langit. Saat Jibril mencoba membuka pintu, mereka ditanya, 'Siapa yang datang?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Mereka bertanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Mereka bertanya lagi, 'Apakah dia diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia diutus.' Setelah itu, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Nabi Adam, yang menyambut saya dengan baik dan mendoakan kebaikan bagi saya. Kemudian, saya dibawa naik ke langit kedua. Di sana, Jibril meminta agar pintu dibuka. Mereka bertanya, 'Siapa yang datang?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Mereka bertanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Mereka bertanya lagi, 'Apakah dia diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia diutus.' Kemudian, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, yang menyambut saya dan mendoakan kebaikan bagi saya. Saya kemudian dibawa naik ke langit ketiga. Di sana, Jibril berharap agar pintu dibuka. Mereka bertanya, 'Siapa yang datang?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Mereka bertanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Mereka bertanya lagi, 'Apakah dia diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia diutus.' Kemudian, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ternyata mendapat posisi yang sangat tinggi. Beliau menyambut saya dan mendoakan kebaikan bagi saya. Saya kemudian dibawa naik ke langit keempat. Di sana, Jibril berharap agar pintu dibuka. Terdengar suara bertanya, 'Siapa yang datang?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Mereka bertanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Mereka bertanya lagi, 'Apakah dia diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia diutus.' Kemudian, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, yang menyambut saya dan mendoakan kebaikan bagi saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya."
Kemudian, saya dibawa naik ke langit kelima. Di sana, Jibril berharap agar pintu dibuka. Terdengar suara bertanya, "Siapa yang datang?" Jibril menjawab, "Jibril." Mereka bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Mereka bertanya lagi, "Apakah dia diutus?" Jibril menjawab, "Ya, dia diutus." Kemudian, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam yang menyambut saya dan mendoakan kebaikan bagi saya. Saya kemudian dibawa naik ke langit ke-6. Di sana, Jibril berharap agar pintu dibuka. Terdengar suara bertanya, "Siapa yang datang?" Jibril menjawab, "Jibril." Mereka bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Mereka bertanya lagi, "Apakah dia diutus?" Jibril menjawab, "Ya, dia diutus." Kemudian, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Nabi Musa yang menyambut saya dan mendoakan kebaikan bagi saya. Saya kemudian dibawa naik ke langit ke-7. Di sana, Jibril berharap agar pintu dibuka. Terdengar suara bertanya, "Siapa yang datang?" Jibril menjawab, "Jibril." Mereka bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Mereka bertanya lagi, "Apakah dia diutus?" Jibril menjawab, "Ya, dia diutus." Kemudian, pintu dibuka untuk kami. Saya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang berada di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur memiliki kelapangan yang cukup untuk menampung 70.000 malaikat setiap hari, dan setelah keluar dari sana, malaikat-malaikat tersebut tidak kembali lagi. Akhirnya, saya dibawa ke Sidratul Muntaha, di mana daunnya sangat besar seperti telinga gajah dan buahnya sebesar tempayan. 4. Saat di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad menaikinya atas perintah Allah, Sidratul Muntaha berubah. Keindahannya begitu luar biasa sehingga tidak ada makhluk Allah yang mampu menggambarkannya. Kemudian, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mewajibkan sholat 50 kali sehari. Kemudian saya turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia bertanya, "Apa yang telah diwajibkan Tuhanmu bagi umatmu?" Saya menjawab, "Sholat 50 kali sehari." Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah menguji Bani Israel sebelumnya." Ia bersabda, "Aku kembali kepada Tuhan seraya cakap, 'Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku.'" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangkan 5 ketika sholat dari beliau. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan cakap, "Allah telah mengurangkan 5 ketika sholat dariku." Nabi Musa berkata, "Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi." 5. Diperintahkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku masih saja bolak-balik selang Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 ketika sehari semalam.' Setiap sholat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Karenanya itulah 50 sholat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat kepada menerapkan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika ia melaksanakannya, karenanya dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya barang siapa yang berniat berhasrat menerapkan kejahatan, tetapi tidak menerapkannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika ia mengerjakannya, karenanya dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun sampai mencapai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Ia masih saja cakap, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan." Aku menjawab, "Aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku noda kepadanya." Sahih Muslim, Kitab Iman, Bab Isra, Rasulullah ke langit, hadis nomor 234. Wallahu a'lam bishawab.